Di awal film terlihat seorang pria yang sedang menelpon kekasihnya di tepi jalan yang sunyi. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang mendekatinya. Pria itu pun menjauh dan melihat mobil tersebut berhenti. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya seorang pria yang menggunakan penutup kepala besi, menculiknya dan membawanya menggunakan mobil. Kemudian terlihat seorang pria berkulit hitam bernama Chris yang sedang bersiap-siap untuk pergi bersama kekasihnya. Datanglah seorang wanita bernama Rose yang merupakan kekasih dari Chris. Mereka telah menjalani hubungan selama 6 bulan dan ingin melanjutkan hubungan yang serius dengan menemui orang tua Rose. Pergilah mereka menuju rumah orang tua Rose. Di dalam perjalanan, Chris menghubungi temannya yang masih satu rumah dengan dirinya bernama Rod. Ia kala itu sedang bekerja dan Chris menitipkan pesan agar Rod memberikan makan anjingnya yang ada di rumah. Tak lama kemudian tiba-tiba saja mobil mereka tidak sengaja menabrak sesuatu. Chris yang keluar melihat bahwa seekor rusa telah tewas di pinggir jalan. Melihat hal itu, mereka kemudian menghubungi pusat perlindungan hewan. See your license, please. Wait, why? Yeah. I'm not gonna let anyone fuck with my man. Sesampainya di rumah, mereka langsung disambut oleh kedua orang tua Rose bernama Dean dan juga Missy. Chris juga mengatakan bahwa di dalam perjalanan Rose tidak sengaja menabrak seekor rusa. Tetapi Dean tidak mempermasalahkan hal tersebut karena populasi rusa yang sangat banyak. Dean kemudian mengajak Chris untuk berkeliling di rumah. Ia memperlihatkan foto adik Rose yang bernama Jeremy, juga sebuah foto keluarga mereka. Dean juga memperkenalkan Chris kepada pembantu di rumah tersebut bernama Georgina, dan juga seorang tukang kebun berkulit hitam bernama Walter. Georgina and Walter to help care for my pet. Berkumpullah mereka di halaman belakang rumah. Kemudian Chris bercerita bahwa ibunya telah meninggal dunia ketika usianya 11 tahun akibat kecelakaan. Dean juga mengatakan bahwa ia berhasil berhenti merokok karena dihipnotis oleh Missy dan menyarankan Chris untuk mengikuti hipnotis tersebut. Beberapa hari ke depan akan diadakan sebuah pesta di rumah itu. Acara tersebut diadakan oleh kakeknya Rose yang mengundang teman-temannya untuk datang. Pada malam harinya ketika makan malam, terlihat bahwa Jeremy tidak menyukai kehadiran Chris di rumah tersebut. Dan hampir saja terjadi perkelahian di antara mereka. Tetapi untung saja sang ibu melarang Jeremy untuk menyakiti Chris. No play fight. I'm drunk. Don't play. I'm just gonna hurt him. Chris yang terbangun dari tidurnya memutuskan untuk menghisap rokok di luar. Tetapi ia melihat Walter yang berlari ke arah dirinya, serta melihat Georgina dari jendela. Ketika masuk ke dalam rumah, Chris melihat bahwa Missy sudah berada di sebuah sofa dan mengajak Chris untuk melakukan hipnoterapi agar menghilangkan sifat kecanduan merokoknya. Missy kemudian mulai melakukan hipnoterapi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Chris mengenai ibunya. Hipnoterapi itu menggunakan media berupa secangkir kopi yang diaduk serta bunyi yang dihasilkan oleh adukan tersebut. Di saat itu, Chris langsung masuk ke dalam sebuah ruangan kosong yang disebut dengan Sunken Place atau diartikan dengan tempat kegelapan. Chris yang terbangun pada pagi harinya memutuskan untuk keluar dan memotret area sekitaran rumah. Di sana ia melihat Walter sedang bekerja dan Chris menghampirinya untuk berkenalan. Tetapi Walter malah membahas Rose yang membuat Chris merasa aneh dengan dirinya. Hal itu kemudian disampaikan Chris kepada Rose, serta ia merasa kejadian malam tadi merupakan sebuah mimpi. Kemudian terlihat seorang kakek Rose sudah sampai di rumah tersebut bersama dengan teman-temannya untuk mengadakan pesta tahunan. Mereka pun turun dan Rose memperkenalkan Chris kepada para keluarga yang hadir. Swing the hips like I used to, though. But Are you black is in fashion. Di antara orang-orang yang berkulit putih, Chris melihat seorang yang berbeda dari orang lainnya. Ia bernama Logan, yang nampaknya Chris sudah pernah melihatnya.
Tetapi pria itu bertingkah laku aneh serta menikah dengan seorang wanita tua. Nice. Logan, Hudson. Chris. I was the work to me in great detail. I began dealing, then of course my vision went to shit. Sesuatu yang aneh di rumah tersebut kemudian ingin diberitahukan oleh Chris kepada Rod. Ia masuk ke rumah, naik ke lantai 2 untuk mengambil ponselnya. Tetapi terlihat orang-orang di rumah tersebut tiba-tiba saja terdiam ketika Chris menaiki tangga. Chris yang ingin mengambil ponselnya yang sedang di-charger, kemudian melihat bahwa ponselnya sudah terlepas. Ia beranggapan bahwa hal itu dilakukan oleh Georgina dan memberitahukan Ross bahwa Georgina tidak menyukainya. Tetapi Ross tidak mempercayai hal tersebut. Chris kemudian menelpon Rod untuk mengatakan bahwa orang di rumah tersebut sangatlah aneh. Dan ia juga mengatakan bahwa telah dihipnotis untuk membuatnya berhenti merokok. Mengetahui hal itu, Rod menyuruh Chris untuk segera meninggalkan rumah tersebut sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Rod beranggapan bahwa dengan hipnotis tersebut, Chris bisa saja dikendalikan oleh mereka. Setelah menelpon, tiba-tiba saja Georgina menghampirinya untuk memberitahukan bahwa ia tidak sengaja mengangkat telepon Chris yang membuat chargernya terlepas ketika ingin membersihkan meja. Dean kemudian memperkenalkan Chris kepada orang-orang yang ada di sana. Tetapi terdapat seseorang yang menanyakan kepada Chris, apakah menyenangkan menjadi orang yang keturunan Afrika Amerika. Chris tidak menjawab hal itu. Ia justru menyuruh Logan untuk menjelaskannya karena mereka memiliki ras yang sama. Logan yang bercerita kemudian difoto oleh Chris untuk memberitahukan orang tersebut kepada Rod. Namun lampu flash membuat hidung Logan tiba-tiba saja mengeluarkan darah. Sambil berteriak menyuruh Chris untuk keluar dari tempat tersebut. Dean mengatakan bahwa Logan mengalami epilepsi dan sudah berhasil disembuhkan oleh Missy, serta meminta maaf kepada orang-orang yang datang, terutama Chris yang berada di sana. Terus kemudian pergi bersama Chris di pinggir danau. Di sana Chris mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Logan bukan merupakan epilepsi, karena temannya juga memiliki penyakit yang sama. Chris juga mengatakan bahwa berniat untuk pergi dari sana secepatnya. How long have you known that guy? I met him today. Di sisi lain terlihat Dean dan orang-orang yang ada sedang melakukan perlelangan. Dan terlihat bahwa foto Chris sudah ada di sana, yang membuat sesuatu akan terjadi kepada Chris. Namun Chris tidak mengetahui hal tersebut. Setelah kembali ke kamarnya, Chris mengirim foto Logan kepada Rod. Dan Rod mengatakan bahwa orang tersebut adalah Andrew Hayward, seorang pria yang mereka kenal dan telah putus dengan kekasihnya bernama Veronica. Tetapi Chris tidak percaya bahwa Logan adalah orang yang mereka kenal karena penampilannya yang aneh serta menikah dengan wanita tua. Rod kemudian menyuruh Chris untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Ross yang datang kemudian diajak oleh Chris untuk segera pergi meninggalkan rumah. Ketika Ross sedang mempersiapkan barang bawaannya, Chris melihat sebuah ruangan kecil di kamar itu dan menemukan beberapa foto Ross, dan ternyata Ross berbohong kepada Chris. Sebelumnya ia mengatakan bahwa Chris merupakan kekasih satu-satunya yang berkulit hitam. Tetapi dari foto tersebut terlihat bahwa semua kekasih Ross berkulit hitam. Serta terdapat juga foto Georgina dan Walter. Chris mulai curiga kepada Ross dan berusaha untuk bersikap tidak mencurigakan agar ia bisa secepatnya pergi dari rumah tersebut. Sesampainya di bawah, semua yang disembunyikan oleh keluarga itu akhirnya terbongkar. Ross sengaja membawa pria berkulit hitam di rumah tersebut untuk dicuci otaknya. Salah satunya adalah Logan yang sudah tidak menjadi dirinya lagi. Chris yang sudah terpengaruh oleh hipnoterapi Missy akhirnya pingsan setelah Missy memukul sebuah gelas. Rod yang tidak mendapatkan kabar dari Chris mulai curiga bahwa telah terjadi sesuatu kepada Chris di rumah tersebut. Karena tidak memiliki informasi tentang keberadaan Chris, Rod mencari Andre Howard di internet dan mengetahui bahwa ia telah hilang di daerah yang bernama Evergreen Hollow.
Chris yang terbangun kemudian berada di sebuah sofa dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Di depannya terdapat patung rusa dan juga sebuah TV yang berisi film tentang kakeknya Ross, yaitu Roman, yang mengatakan bahwa keluarga mereka telah melakukan koagula, yaitu sebuah prinsip untuk mentransplantasi otak orang ke tubuh orang lain. Kemudian Chris pun pingsan setelah mendengarkan bunyi gelas. Rod yang melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian mendapatkan penolakan dari polisi tersebut. Dan pada malam harinya, telepon Chris diangkat oleh Ross. Di sana Rod menanyakan bahwa ia sedang mencari Chris. Ross mengatakan bahwa tiba-tiba saja sikap Chris berubah menjadi marah-marah, sehingga ia memutuskan pulang menggunakan taksi. Rod yang merupakan seorang TSA mengetahui bahwa Ross berbohong, sehingga ia memutuskan untuk merekam pembicaraan mereka. Tetapi Ross sudah mengetahui hal tersebut dan berpura-pura bahwa Rod ingin berhubungan dengan dirinya. Chris kemudian melihat seorang pria yang ia jumpai pada waktu itu, yang mengalami gangguan penglihatan dan juga orang yang memenangi perlelangan tersebut, sehingga ia mendapatkan hak penuh pada tubuh Chris. Karena pria itu mengalami gangguan penglihatan, ia meminta untuk melakukan transplantasi otak dan juga mata, agar bisa melihat kembali. Dean kemudian mulai menjalani pra-operasi, sedangkan Jeremy pergi menjemput Chris yang pingsan di ruangannya. Setelah melepaskan ikatan yang ada di tangan dan juga kakinya, Chris kemudian terbangun dan memukul kepala Jeremy sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Ternyata Chris sudah menyumbat telinganya menggunakan kapas sofa yang ia robek, sehingga membuat Chris tidak terpengaruh terhadap hipnotis dari Missy. Setelah memukul Jeremy, Chris mengambil patung rusa yang ada di sana dan menusuknya ke tubuh Dean sehingga membuatnya tewas. Georgina yang kala itu melihat Chris langsung melarikan diri, dan Chris bertemu dengan Missy di ruangan tempatnya bekerja. Melihat gelas di atas meja, Chris langsung memecahkan gelas tersebut agar tidak terpengaruh. Missy pun tewas di ruangan tersebut setelah ditusuk oleh Chris. Chris yang akan keluar dari rumah dihampiri oleh Jeremy yang masih hidup. Namun ia tidak bertahan lama karena Jeremy berhasil dilumpuhkan oleh Chris. Chris kemudian pergi dari rumah tersebut menggunakan mobil, dan terlihat sebuah penutup kepala besi yang digunakan Jeremy untuk menculik Andre pada awal film. Ketika di dalam perjalanan, Chris tidak sengaja menabrak Georgina yang membuatnya tak sadarkan diri. Untuk menghilangkan jejak tersebut, Chris memutuskan untuk membawa tubuh Georgina saja, dan terlihat bahwa Ross sudah mengetahui Chris melarikan diri serta menembaknya menggunakan senjata. Grandma. Georgina yang tersadar kemudian mengganggu Chris yang sedang berkendara, sehingga membuat mobil mereka mengalami kecelakaan. Di sana terlihat bahwa Ross sudah ada di belakang serta menyuruh Walter untuk menangkapnya. Tetapi Chris berhasil menyalakan flash kamera di teleponnya, yang membuat Walter tersadar serta meminta senjata dari Ross untuk membunuh Chris. Tetapi ia justru membunuh Ross karena telah terbebas dari hipnotis Missy, dan ia juga memutuskan untuk bunuh diri. Melihat bahwa Ross masih bernafas, Chris mulai mencekiknya. Tetapi ia tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Hingga datanglah Rod ke tempat kejadian. Di sana Chris meninggalkan Ross yang sudah sekarat di jalan. Namun karena tembakan yang dilepaskan oleh Walter membuat ia tewas di sana. How you